Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Dapur Jowo. Bagaimanakah Senin Pahing ya? Mohon maaf karena memang waktu tuh banyak banget ya. Nah, sekali lagi saya tuh semua sendiri ya. Jadi belum ada editor. Jadi saya tuh merangkap semuanya, editor, kameramen, ya host ya. Jadi mohon maklum dan habis lebaran juga. Kadang masih banyak tamu ya, jadi tidak seperti bulan kemarin yang harus bisa tepat waktu gitu. Sorry banget untuk bulan ini, mungkin seperti ini adanya ya, mohon maaf. Yang penting saya tetap upload untuk weton dan kalender reading karena karena sesuatu hal di lebaran kemarin saya sibuk banget. Jadi saya upload nanti pertengahan bulan, jadi saya buat 30 hari ke depan seperti itu. Oke, bagaimanakah general reading untuk Senin Pahing? Oh ya, sekali lagi saya mohon maaf lahir batin jika selama ini saya ada salah kata terhadap sahabat dan bikin kurang berkenan lah, ada sesuatu yang kurang berkenan untuk kalian. Saya mohon maaf sekali lagi. General reading untuk Senin Pahing. Di sini yang kartu pertama muncul ada confusion. Lalu ada stars. Nah, confusion, mungkinkah kalian Senin Pahing lagi menghadapi kebingungan atau kekhawatiran gitu ya tentang menghadapi masalah kalian di bulan Mei, tentang perihal apakah? Sepertinya di sini ada Knight of Pentacles. Kebingungan tentang keuangan kalian ya, kebingungan tentang finansial kalian di bulan Mei. Mungkin yang bikin bingung adalah kalau dari Knight of Pentacles di sini kelihatan memang kalian kondisi finansialnya bisa dibilang untuk bulan Mei belum bisa yang ibaratnya lebih. Tetapi sama Tuhan dicukupkan. Dicukupkan tuh gini ya, sahabat ya. Kalian butuh ini nih, ada jalan. Kalian lagi pengen mau bayar apa untuk anaknya, ada jalan. Mau bayar cicilan, ada jalan. Tiba-tiba mungkin ada yang minjemin atau tiba-tiba ada rezeki. Tapi kondisi keuangan kalau Knight of Pentacles tuh biasanya rezekinya masih ibaratnya itu tadi belum lebih, saya bilang lebih kayak ya cukup aja, pas-pas gitu ya. Jadi pas-pas gitu. Jadi sebenarnya di sini nggak perlu bingung. Mungkin bulan ini memang rezekinya seperti itu, harus diterima. Page of Swords. Nah, di sini ini adalah dirimu yang kelihatan memang harus kayak memutar otak lagi, ya harus pinter-pinter memutar otak dan harus pinter-pinter menyemangati diri di sini. Harus pinter-pinter kayak apa ini, bikin apa lagi nih yang bisa dijadiin uang. Jadi jangan mudah menyerah. Intinya di sini memang kamu tidak boleh menyerah. Even usaha kamu misalnya belum yang gede banget, belum yang menghasilkan besar, tetapi ada hal-hal kecil yang bisa kamu jadiin uang. Saat ini memang kondisi kamu masih seperti itu, perlu dicintai ya, perlu dibahagiain diri kamu. Di sini ada Six of Hearts ya, ada Stars. Terus berharap untuk hal baik ya, terus berharap bahwa dan terus harus yakin bahwa suatu saat nanti kamu akan memiliki penghasilan yang gede. Apapun yang kamu usahakan bisa menjadi sesuatu yang besar. Jadi untuk saat ini memang harus kayak mengikat-ikat pinggang nih bulan Mei. Memang banyak sekali kebutuhan yang harus apalagi habis lebaran ya. Banyak sekali pengeluaran yang kamu keluarkan. Pas minggu keduanya mungkin kamu agak confusion tadi, agak bingung. Ini uang sudah agak mepet, tapi kebutuhan sebenarnya masih banyak gitu ya. Aku ambil lagi 3 kartu. Ya. Ada strength, ada strength. Strength di sini itu tadi. Kamu nggak boleh lemah. Di sini mungkin ada sedikit-sedikit kamu agak melemah gitu ya, agak nggak percaya diri. Bulan ini gimana nih? Ada kebingungan bulan ini gimana? Harus ngapain? Harus apa lagi yang dilakukan? Seperti yang saya bilang, kenapa di sini tadi ada Six of Hearts, 6 hati. Harus ada, tetap dirimu harus ada keyakinan gitu loh. Keyakinan adalah, ingat selalu saya bilang keyakinan itu adalah benar-benar nadi kamu, nadi dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus yakin, kamu harus tetap berusaha. Jadi ya muter otak terus. Memang hidup itu jadi di sini memang kalau ada Page of Swords kamu harus muter otak terus.
Jadi apa nih yang harus dilakukan lagi? Yang satunya udah jadi uang nih, misalnya jualan ini, apa nih lagi yang harus aku lakukan? Muter otak terus. Memang hidup itu memang untuk berpikir. Memang hidup di dunia itu jarang kita bisa bersantai. Dan di sini kita menghadapi banyak ujian. Jadi ya mau tidak mau kamu harus muter otak terus gitu. Mau tidak mau kita harus berpikir terus. Gimana nih? Kita nggak bisa, mungkin santainya kita hanya 1 hari 2 hari, ngebutnya beberapa hari lagi gitu, beberapa hari, banyak hari, santainya kayak hari Minggu lah. 6 hari kita ngebut, 1 hari kita santai. Itulah hidup. Jadi kalau kamu menyadari memang hidup harus seperti itu, maka kamu akan fine-fine saja. Hidup memang harus bekerja keras, hidup harus muter otak gitu ya. Ten of Pentacles. Nah, di sini kayaknya kalau ada 8 of Pentacles dan 10 of Pentacles, dirimu memang harus bekerja keras banget. Di sini tampaknya Senin Pahing ini, kalau untuk ada 10 of Pentacles di sini sebenarnya hasilnya gede. Sebenarnya dia punya penghasilan yang bagus. Dia ada pemasukan yang bagus, cuman mungkin itu tadi kurang bisa mencukupi kebutuhan bulan Mei ini, pengeluaran karena banyak banget. Jadi harus lumayan bekerja keras. Kondisi keuangan sebenarnya juga bagus, sebenarnya bagus. Cuman mungkin karena banyak sekali yang harus kamu bayarkan, harus banyak sekali yang harus kamu lakukan di bulan Mei ini. Jadi agak bingungnya ngatur. Mana dulu ini yang diatur, mana dulu. Apalagi habis Lebaran ya, banyak ngeluarin mungkin uang juga. Jadi di sini bingungnya kamu mengaturnya. Jadi nggak usah bingung, dahulukan sesuatu yang penting dulu. Kalau dari Ten of Pentacles berarti ada aja rezeki, ada aja jalan. Cuman itu tadi, mindset kamu harus dibangun, harus tetap yakin, harus mungkin pasti ada jalan kok. Saya yakin. Kenapa saya bilang kenapa ramalannya baik tuh, sebenarnya bukan gitu. Kalian pasti merasakan dong di dalam setiap hari kalian, even kalian kayak nggak punya uang atau kesulitan, tiba-tiba memang ada pertolongan. Itu adalah hal baik menurut saya. Hal baik itu bukan berarti kalian dalam 1 bulan tiba-tiba dapat uang banyak banget, enggak. Bulan ini masih bisa mencukupi. Kalian masih ada jalan untuk mencukupi kebutuhan dengan kapasitas kalian masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung. Bekerja keras ya, tetap banyak sekali yang harus kamu usahakan. Di sini memang kamu memang kelihatan kamu ada orang yang pekerja keras juga. Di sini kamu juga orang yang ulet ya sebenarnya. Jadi jangan menyerah dengan satu bidang. Mungkin kamu bisa buat ceperan-ceperan lain untuk bisa menghasilkan uang. Karena kalau misalnya kalian mau muter otak untuk misalnya jualan ini itu bisa menghasilkan di bulan ini. Karena kelihatan Ten of Pentacles-nya ada di sini. Jadi misalnya kamu sudah punya kerja kantoran nih ya gitu ya. Sampingan kamu ada, di situ juga akan menghasilkan. Tergantung bagaimana usaha yang kalian lakukan di bulan ini. Kalau cuman kalian mengandalkan dari kerja kalian yang satu, mungkin hasilnya itu aja. Saya sarankan di sini kalian melakukan sesuatu hal yang lain untuk bulan ini, gitu. Saya melihat aura untuk Senin Pahing untuk bulan Mei ini, aura keuangannya memang lumayan berkabut, lumayan agak berat dan hawanya itu memang kayak mau mana dulu yang dibayarin, kayak ada sesuatu yang memang harus kalian selesaikan di bulan ini. Beratnya seperti itu. Bagaimanakah keuangan? Oke, keuangan. Ada The Hangman. Banyak sekali pengorbanan yang harus kalian lakukan. Ini adalah kartu sacrifice banget ya, bahwa kelihatan mungkin di keuangan ini banyak sekali yang harus kamu keluarkan. Tidak hanya untuk dirimu, bisa jadi untuk keluarga kamu, untuk orang-orang yang ada di samping kalian. Di sini memang pengorbanannya banyak banget. Makanya kamu tadi di general reading ada confusion, kelihatan memang mungkin kamu bisa jadi tulang punggungnya ya, sehingga bulan ini bingung kamu harus ngapain, harus ngaturnya itu bingung. King of Cups untuk keuangan memang harus kayak menguat-nguatkan ya di sini, harus benar-benar banyak bersabar, harus benar-benar banyak memahami situasi kondisi keluarga atau kehidupan di dalam rumah tangga kalian bisa jadi, atau memang di sini memang kelihatan mungkin sebagian dari Senin Pahing adalah seseorang yang mercusuar di keluarga itu. Jadi yang apa-apa itu kalian. Di sini memang menguat-kuatkan ya, dirimu kelihatan memang menguat-kuatkan banget dan dirimu bisa.
Di sini ada King of Cup, itu berarti dirimu memang selama ini sudah bisa. Dengan kondisi seperti itu kalian sudah biasa gitu. Di sini ada di impress. Dengan banyak pengorbanan, dengan banyak kesabaran dan keikhlasan kalian di situ, keuangan kalian tuh sebenarnya ibaratnya kalian tuh penuh berkah. Ada aja jalan, ada aja pemasukan tiba-tiba. Jadi untuk keuangan kalau ada di impress muncul, berarti kalian tuh keuangannya bisa dibilang baik-baik saja. Baik-baik saja itu sesuai kapasitas kalian. Maksud saya baik-baik saja gini, kamu tidak sampai makan sama garam. Kamu ibaratnya bisa. Jadi pada saat ada yang kamu butuhkan di bulan ini, tiba-tiba ada yang nolong, tiba-tiba ada yang ngasih. Misalnya seperti itu. Jadi penuh berkah itu seperti itu maksud saya. Bukan berkelimpahan terus kalian banyak uang banget, tidak. Tetapi berkelimpahan berkah di sini adalah pada saat kamu butuh, pas nggak ada uang, misalnya ada jalan. Mau ini, ada jalan. Seperti itu. Di sini ada the lovers. Dan ada the devil. Nah, di sini untuk keuangan memang terkadang mungkin ada pikiran-pikiran yang muncul di dalam diri kalian bahwa terkadang apa yang kalian lakukan selalu kalian semuanya kalian kenapa sih begini, kenapa aku terus. Nah, ini the devilnya ya. Jadi ada pikiran-pikiran terkadang bikin dirimu kayak agak-agak merasa bosen. Semuanya harus kamu, semuanya harus kamu. Nggak boleh bosen. Kenapa ada the lover tadi diingatkan bahwa ketulusan kamu, kebaikan kamu itu yang bikin semesta akhirnya memberikan banyak berkah terhadap dirimu, juga Tuhan memberikan berkah terhadap dirimu. Karena kebaikan kamu, karena empati kamu yang tinggi, akhirnya semua yang mungkin kamu inginkan bisa dimudahkan gitu ya. Jadi jika ada pikiran-pikiran jelek, misalnya kamu merasa capek, itu wajar sekali. Tetapi ingat lagi, terkadang seseorang dibikin banyak sekali beban di pundaknya yang harus ditanggung karena dia memang punya kemampuan lebih. Dan kayaknya Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kamu. Dan sepertinya kamu akan menjadi something nanti, menjadi sesuatu yang luar biasa, yang mungkin akan menjadi contoh di lingkungan kamu. Jadi terus semangat, tetap berbuat baik. Kamu bukanlah lilin, tetapi kamu adalah matahari. Jadi kamu harus begitu. Jadi tetap kamu harus memikirkan sumber daya kamu. Jangan kamu terlalu banyak berkorban sehingga kamu seperti lilin. Tapi juga kamu harus ada tabungan untuk dirimu ya. Jadi untuk masa depan kamu harus ada. Jangan semua misalnya kamu pure untuk keluarga. Jadi harus ada disisihkan untuk masa depan kamu. Mungkin nabung sedikit-sedikit nih, nanti dijadikan apa. Jadi jangan pure kamu seperti lilin. Ini juga nggak akan baik ya. Harus dipikirkan, harus seseorang yang menjadi tulang punggung juga harus punya strategi untuk hidupnya ya. Bagaimanakah dengan asmara? Asmara ya, single, yang pacaran dan yang menikah. Yang single, di sini ada Queen of Cups. I feel you even though we are apart. Jadi kamu masih belum bisa move on dengan masa lalu kamu. Kamu terkadang masih kangen sama mantan kamu, kangen ya, masih merindukan dia walaupun sebenarnya kan sudah tidak sama-sama. Queen of Cup kelihatan memang kamu benar-benar menguat-nguatkan, membesarkan hati kamu banget untuk bisa melupakan dia. Walaupun masih sangat sulit, kelihatan di sini kamu masih sangat sulit banget untuk melupakan seseorang dari masa lalu kamu. Tetap harus move on ya kalau memang seseorang dari masa lalu kamu ini sudah menjadi milik orang. Kasihan kamu nanti menderita sendiri. Kamu harus bisa membuka diri untuk seseorang yang baru. Harus berani mencoba ya. Jangan stuck hanya di dia aja, juga nggak baik untuk kamu ya. Bagaimana yang berpacaran? Di sini ada King of Pentacles. Ada you don't know how hard it was to let you go. Sepertinya cinta kalian masih besar, tetapi ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hubungan kalian. Bisa jadi kalian ini mungkin, kalau saya merasakan berpacaran adalah, saya merasakan ada masalah di antara kalian berdua. Saya melihat auranya kurang baik. Mungkin bisa jadi kalian akan berpisah, tetapi sebenarnya kamu berat banget untuk melepaskan si pasangan kamu ini, ya pacar kamu ini. Karena kamu masih sangat-sangat mencintai dia. Kamu harus bisa realistis sebenarnya. Jangan sampai memaksakan cinta juga. Kalau memang dia sudah bilang enough, ya mungkin kamu harus menerima. Daripada semuanya itu kalau terpaksa juga nggak akan baik. Dan kamu harus tahu diri juga.
harus merelakan banyak hal, bahwa cinta terkadang tidak terus harus memiliki ya. Apapun yang terjadi pada hubungan kalian, mungkin ada kehendak semesta yang mungkin ada yang terbaik untuk dirimu. Jadi kamu harus bisa menerima dan menerima legowo lah untuk hubungan kamu nanti ke depannya. Bagaimana yang menikah? Ada it's time for me to heal now. Di sini ada Nine of Swords. Bulan ini kayaknya untuk yang menikah, mungkin ada sesuatu yang bikin sedih di antara kalian berdua ya. Ada sesuatu yang mungkin bikin tersiksa, bikin tertekan. Kayaknya ada yang bikin itu tadi di hubungan kalian bulan ini mungkin merasa kayak terkadang merasa ingin pergi kemana gitu ya, nggak campur dulu atau break dulu, karena setiap hari mungkin adanya kalian salah paham. Ya memang di sini waktunya untuk dirimu bisa menerima atau memahami kondisi, atau bisa jadi ada strategi ya untuk pernikahan kamu agar kalian tidak cekcok terus, kalian tidak salah paham terus, atau harus dibicarakan. Sebenarnya ini apa masalah yang harus dibicarakan, itu harus dibicarakan berdua dengan kepala dingin. Terus mungkin kalian bilang mau dibicarakan gimana, yang diajak bicara aja nggak mau gitu misalnya. Dia terlalu cuek, dia terlalu nggak mau ibaratnya nggak mau sportif untuk mengakui sesuatu. Terkadang dia juga nggak mau minta maaf, seenaknya sendiri. Nah, ini yang bikin tertekan ya. Jadi semoga bisa sabar. Mungkin saya selalu mengarahkan kalian, kalau sudah tidak ada buntu, tidak ada jalan, coba berdoa. Hanya dengan doa yang bisa kalian lakukan, hanya dengan tirakat ya. Karena kenapa saya selalu bilang gitu, saya juga sering mengalami kebuntuan dan saya larinya itu dengan doa. Ibaratnya ada masalah yang saya blank, saya tidak bisa menyelesaikan, maju salah, mundur salah, akhirnya saya larinya dengan doa. Dengan doa itu bisa kejawab karena Tuhan yang merubah. Mungkin ini adalah teguran untuk kalian, mungkin bisa jadi coba nih pasangannya didoain ya setiap hari rutin sesuai dengan agama kalian masing-masing, atau ada puasa untuk pasangannya biar lebih bisa diajak ngobrol ya. Energi negatif di pasangan biar nggak tinggi-tinggi banget, atau di antara hubungan kalian tuh energi negatif biar tidak tinggi-tinggi banget seperti itu. Nah, bagaimanakah kesehatan untuk Senin Pahing? Kesehatan untuk Senin Pahing, saya melihat memang energinya ada aura merah ya. Ada aura emosi yang sangat tinggi, ada aura capek banget lah. Di bulan ini kelihatan capek banget, lelah banget, banyak sekali yang harus kalian lakukan, jadi tubuh kalian berasa chaos gitu. Banyakin air putih ya. Warna keberuntungan saya melihat warna nude, warna yang kalem-kalem. Jangan memakai warna hitam, merah, kuning, yang gonjreng jangan. Untuk bulan ini mungkin karena emosi kamu lagi kayak gak bagus, lagi banyak pikiran, coba pakai warna yang kalem-kalem biar mempengaruhi aura kamu juga bisa lebih soft. Angka keberuntungan ya. Di sini ada heal the wounds. Nah, ini resonate dengan kalian yang mungkin kalian lagi harus banyak menyembuhkan diri dari rasa sakit, rasa kecewa di sini. Dan ada 8, yaitu angka 8 adalah angka yang menurut saya kalian masih banyak berkah kok, masih banyak kemudahan. Even kalian harus bekerja keras luar biasa bulan ini. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.